Dalam setiap peradaban manusia, selalu ada satu kisah yang terpatri dalam bayang-bayang sejarah. Sebuah kisah yang tak hanya bercerita tentang masa lalu, tetapi juga menggetarkan jiwa orang-orang yang mendengarnya di masa kini. Kisah itu bukan sekadar legenda, bukan pula sekadar dongeng anak-anak yang dituturkan di tepi perapian. Ini adalah kisah tentang sebuah cincin, bukan sembarang cincin, melainkan sebuah artefak surgawi yang dikatakan turun dari langit, menyimpan rahasia kuasa yang mampu menundukkan manusia, jin, binatang, bahkan angin yang melintas di cakrawala. Sebuah cincin yang diyakini pernah melingkari jari seorang nabi besar, penguasa bijaksana yang namanya masih disegani hingga kini, Nabi Sulaiman alaihi salam. Dalam narasi yang berkelindan antara iman, sejarah, dan mitologi, cincin ini disebut sebagai Seal of Solomon, segel yang melampaui batas imajinasi manusia. Konon, siapapun yang memilikinya akan dianugerahi kekuasaan yang tak tertandingi, kuasa yang mampu mengubah wajah dunia, bahkan menggeser jalannya peradaban. Namun benarkah cincin itu nyata? Atau ia hanyalah lapisan mitos yang dipoles zaman, dipelihara oleh mulut-mulut penuh harap, ditakuti oleh hati-hati yang haus akan kuasa? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membawa kita masuk ke sebuah perjalanan panjang, menelusuri jejak cincin Nabi Sulaiman dari kitab suci, legenda kuno, hingga artefak yang muncul kembali dalam gelapnya operasi rahasia di tanah Turki. Sejauh yang dapat dirunut oleh lidah-lidah tua yang masih menyimpan ingatan purba, kisah cincin ini bermula bukan di bumi, melainkan di surga. Ketika Adam dan Hawa diturunkan dari taman keabadian ke tanah debu dan air, Adam tidak datang dengan tangan kosong. Dikisahkan bahwa ia membawa serta sebuah cincin, hadiah agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cincin itu bukan sekadar perhiasan, melainkan sebuah lambang yang terukir dengan nama ilahi. Sebagian menyebutnya sebagai Ismul Azham, nama yang hanya diketahui oleh para malaikat dan nabi tertentu. Dalam simbol kecil itu tersimpan rahasia tentang pemerintahan, kebijaksanaan, dan keterhubungan antara dunia yang tampak dengan dunia yang gaib. Setelah Adam wafat, cincin itu kembali ke surga, seolah menunggu generasi berikutnya yang layak mengemban beban berat dari kuasa yang tersimpan di dalamnya. Legenda ini menjadi dasar dari banyak kisah esoterik yang menyebut bahwa cincin itu akan berpindah hanya kepada nabi-nabi pilihan, mereka yang bukan hanya beriman, tetapi juga memiliki misi besar untuk menata kembali dunia. Ribuan tahun berlalu sejak wafatnya Adam, bumi mulai dipenuhi oleh keturunan manusia yang membangun tenda, kerajaan, dan menyalakan api peperangan. Dalam pusaran itu, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk membawa kembali cincin itu ke bumi, kali ini untuk diserahkan kepada seorang nabi yang kelak dikenal sebagai Raja Daud. Dikisahkan Jibril turun dengan cahaya yang menyilaukan, membawa cincin surgawi itu di tangannya. Ia mendekat kepada Daud dan berkata bahwa cincin ini bukan hadiah yang ringan, melainkan amanah yang akan menentukan arah bangsa, menguji kesetiaan, dan mengikat perjanjian antara langit dan bumi. Cincin itu kembali meninggalkan singgasana surga untuk kedua kalinya, turun menembus batas langit demi misi besar yang telah ditentukan sejak awal. Dengan penerimaan Daud, maka babak baru dimulai. Daud, seorang gembala sederhana yang kemudian menjelma menjadi raja dan nabi, menerima cincin itu dengan kerendahan hati. Sebelum mendapatkan kuasa itu, ia telah membuktikan keberaniannya di medan perang, ketika berhadapan dengan Jalut, sang raksasa yang menggentarkan barisan Bani Israel. Dengan hanya ketapel di tangannya, Daud menumbangkan lawan yang dianggap mustahil dikalahkan. Peristiwa itu menandai keistimewaan dirinya, dan dari situlah Allah memberinya kerajaan, hikmah, serta ilmu. Maka ketika cincin surgawi itu berpindah ke jarinya, jelas bahwa ia tidak hanya akan memimpin sebagai raja, tetapi juga sebagai wakil kebenaran di muka bumi. Para ahli tafsir melihat ini sebagai simbol bahwa kekuasaan sejati hanya lahir dari keberanian yang ditopang oleh iman, bukan dari senjata atau jumlah pasukan semata. Namun kuasa cincin itu tidak datang tanpa ujian. Malaikat Jibril berpesan bahwa cincin itu kelak tidak boleh sembarangan diwariskan, tetapi harus diberikan hanya kepada yang benar-benar layak. Untuk membuktikan kelayakan itu, Jibril memberikan serangkaian pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-anak Daud. Pertanyaan-pertanyaan sederhana namun syarat makna. Seperti apa hal paling indah di dunia, apa hal paling buruk, apa yang paling kasar, dan apa yang paling manis. Disinilah ujian terbesar itu berlangsung, bukan dengan pedang, melainkan dengan hikmah. Hanya seorang anak muda bernama Sulaiman yang berhasil menjawab dengan tepat. Jawabannya yang sederhana, bahkan konon diinspirasi oleh seekor semut, justru menjadi bukti bahwa kebijaksanaan sejati sering muncul dari kerendahan hati.
Maka berpindahlah cincin itu, dari Adam ke Daud, dan kini ke Sulaiman. Sebuah perjalanan lintas generasi yang menunjukkan pola besar, bahwa cincin ini bukan milik pribadi, melainkan milik misi langit yang turun kepada hamba pilihan. Dari sinilah ia mulai dikenal sebagai segel Sulaiman, simbol kekuasaan yang kelak membuat dunia terpesona. Namun di balik cahaya itu, juga tersimpan bayangan gelap. Sebab setiap kuasa besar selalu mengundang rasa iri, intrik, dan perebutan. Dari sinilah lahir kisah-kisah panjang, legenda-legenda yang penuh misteri, hingga teori-teori modern yang mengaitkannya dengan kelompok rahasia, Freemason, dan perburuan artefak di dunia kontemporer. Tapi semua itu berakar dari awal yang sederhana. Sebuah cincin yang turun dari langit, melintasi sejarah, dan kini meninggalkan jejak samar untuk kita telusuri. Daud dikenal bukan hanya sebagai seorang nabi, melainkan juga sebagai raja yang menyatukan Bani Israel dalam sebuah kepemimpinan yang kuat dan adil. Dalam kitab-kitab kuno dan Al-Quran, ia digambarkan sebagai sosok yang diberi suara indah, sehingga gunung dan burung ikut bertasbih bersamanya. Namun di balik semua karunia itu, cincin surgawi yang kini melingkar di jarinya menjadi simbol terpenting dari kedudukannya. Cincin itu dipercaya mengandung nama Allah yang agung, sehingga dengannya ia dapat menundukkan jin dan mengatur makhluk-makhluk yang tersembunyi dari mata manusia biasa. Meski begitu, Daud tidak menggunakannya semata-mata untuk menegakkan kekuasaan, melainkan untuk menegakkan keadilan dan menjaga umat dari kerusakan. Disinilah letak perbedaan besar antara kekuasaan manusia biasa dan kekuasaan yang datang sebagai amanah langit. Ia tidak sekadar hak untuk memerintah, melainkan ujian yang berat. Sejarah mencatat bahwa Daud memerintah sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Pada masanya, kerajaan Israel mencapai stabilitas dan kejayaan. Namun keberhasilan itu bukan hanya hasil strategi militer atau politik, melainkan juga karena doa dan ketundukan Daud kepada Tuhannya. Cincin itu, yang disebut-sebut sebagai segel surga, berperan penting sebagai lambang pengesahan bahwa ia adalah raja yang dipilih. Dalam banyak kisah esoterik, cincin ini tidak hanya memiliki kekuatan untuk menundukkan makhluk gaib, tetapi juga untuk menghubungkan hati manusia, menyatukan bangsa yang terpecah oleh perbedaan. Dengan kata lain, cincin itu adalah simbol persatuan, bukan hanya kekuasaan. Seandainya cincin itu jatuh ke tangan orang yang salah, sejarah manusia mungkin akan berubah drastis, sebab kuasa yang terikat padanya sangat besar. Meski demikian, Daud tahu bahwa kekuasaan sejati bukan terletak pada cincin, melainkan pada kehendak Allah. Inilah mengapa ia tetap menjalani hidup sederhana. Tradisi Islam menyebut bahwa Daud sendiri membuat baju perang dengan tangannya dan mencari nafkah dari hasil kerja kerasnya, bukan hanya dari hasil pajak rakyat. Dengan cara itu, ia menunjukkan bahwa cincin bukanlah alat untuk bermegah-megahan, melainkan simbol tanggung jawab. Hikmah ini penting, karena pada saat itulah Allah hendak menunjukkan kepada generasi setelah Daud bahwa cincin itu harus diwariskan kepada orang yang benar-benar bijaksana, bukan sekadar kepada siapa saja yang memiliki darah kerajaan. Amanah cincin ini tidak bisa diperlakukan seperti mahkota yang otomatis diwariskan, melainkan harus melalui ujian hikmah dan kebijaksanaan. Maka tibalah saatnya ujian itu berlangsung. Malaikat Jibril, seperti yang disebutkan dalam riwayat-riwayat lama, datang dengan membawa serangkaian pertanyaan. Anak-anak Daud dipanggil satu persatu, di hadapan kaum dan keluarga mereka, untuk menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan yang sekilas terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya merupakan simbol dari hakikat kehidupan. Apa yang paling indah, apa yang paling buruk, apa yang paling kasar, dan apa yang paling manis. Anak-anak Daud yang lebih tua memberikan jawaban yang terkesan logis tetapi dangkal. Sementara hanya Sulaiman, anak yang masih belia, yang mampu menangkap makna terdalam dari setiap pertanyaan itu. Dengan jawaban yang sederhana namun penuh kebijaksanaan, ia menunjukkan bahwa ia telah dipilih bukan oleh manusia, melainkan oleh takdir ilahi. Dari sinilah awal kisah besar itu dimulai. Cincin yang awalnya turun kepada Adam, lalu kembali kepada Daud, kini berpindah ke tangan seorang pemuda yang kelak akan menjadi raja besar, Nabi Sulaiman. Inilah peralihan penting dalam sejarah manusia, ketika cincin itu akhirnya sampai kepada orang yang akan dikenal sebagai penguasa jin, manusia, hewan, dan angin. Namun bersamaan dengan itu, lahirlah pula mitos-mitos yang semakin berlapis. Sebab sejak saat itu, cincin Sulaiman bukan hanya menjadi lambang kekuasaan spiritual, tetapi juga menjadi incaran mereka yang bernafsu akan kuasa duniawi. Disinilah kita melihat bagaimana sebuah artefak yang sejatinya adalah amanah,
dalam pandangan manusia biasa dapat berubah menjadi simbol perebutan yang tidak pernah berhenti. Sebelum Nabi Daud benar-benar diangkat menjadi raja yang memegang amanah cincin, sejarah mencatat sebuah peristiwa monumental yang membuktikan bahwa dirinya memang sosok pilihan. Peristiwa itu adalah pertarungannya dengan Jalut, seorang prajurit raksasa dari bangsa Filistin yang ditakuti seluruh pasukan Bani Israel. Jalut dikenal memiliki tubuh setinggi hampir 3 meter, dengan otot sebesar batu dan pedang sebesar tiang. Tidak ada seorang pun yang berani melawannya. Hingga akhirnya seorang pemuda penggembala bernama Daud maju ke medan pertempuran. Dengan hanya membawa ketapel sederhana, ia menghadapi raksasa yang membuat tentara Israel gemetar. Pertempuran ini menjadi bukti bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada senjata, melainkan pada iman dan keberanian yang mengalir dari hati yang yakin kepada Allah. Ketika Jalut melangkah maju dengan derap yang mengguncang tanah, semua orang menyangka Daud akan binasa. Namun dengan ketenangan luar biasa, Daud mengambil sebuah batu kecil, meletakkannya pada ketapelnya, dan meluncurkannya dengan kekuatan doa. Batu itu melesat, menembus pertahanan Jalut, dan menghantam kepalanya dengan keras. Dalam sekejap, raksasa yang ditakuti itu pun tersungkur ke tanah, mati di hadapan pasukan yang terperangah. Suasana hening sejenak, sebelum sorak-sorai kemenangan meledak dari barisan Bani Israel. Pertempuran itu tidak hanya mengubah jalannya perang, tetapi juga mengubah jalannya sejarah. Daud yang awalnya hanya dianggap seorang gembala kecil, kini diakui sebagai pahlawan besar, bahkan calon pemimpin bangsa. Al-Quran mencatat kisah ini dalam surah Al-Baqarah ayat 251, menegaskan bahwa Allah lah yang memberi kemenangan kepada Daud, dan bahwa tanpa campur tangannya, bumi akan dipenuhi kerusakan. Dengan kemenangan ini, Daud menunjukkan bahwa kuasa Allah lebih besar dari segala bentuk kekuatan manusia. Jalut, dengan segala keperkasaannya, hanyalah bayangan rapuh di hadapan iman yang murni. Dari peristiwa ini, cincin yang kelak diwariskan kepadanya memperoleh makna baru, bahwa kuasa yang terikat pada cincin itu tidak dimaksudkan untuk menindas atau menakut-nakuti, melainkan untuk menjaga keseimbangan, melawan kesombongan, dan mengingatkan manusia bahwa Allah lah pemilik sejati segala kekuatan. Kemenangan Daud atas Jalut juga menjadi penanda awal munculnya garis besar keturunan yang akan melahirkan seorang nabi besar berikutnya, yaitu Sulaiman. Sebab kemenangan itu mengangkat martabat Daud, membuatnya diakui oleh kaum dan pemimpinnya, serta membuka jalan baginya untuk menjadi raja. Dari raja yang sederhana inilah, cincin surgawi berpindah ke tangan generasi berikutnya yang lebih muda, yang lebih bijak, dan yang akan menjadi simbol kejayaan tak tertandingi. Jalut, meski hanya satu figur, menjadi batu loncatan yang mempertegas bahwa kekuasaan langit tidak bisa ditandingi oleh kekuatan duniawi yang besar sekalipun. Paragraf 5. Namun, kemenangan itu juga menimbulkan tanda tanya besar di kalangan bangsa-bangsa sekitarnya. Siapakah Daud sebenarnya? Bagaimana mungkin seorang gembala mengalahkan raksasa yang tak terkalahkan? Dan apakah kemenangan itu semata karena strategi, ataukah karena sebuah kekuatan gaib yang menyertainya? Pertanyaan-pertanyaan ini berkembang menjadi legenda, dan legenda itu menempel erat pada kisah cincin yang kelak akan diwarisi oleh anaknya, Sulaiman. Sebab sejak awal, perjalanan cincin ini tidak pernah terlepas dari peristiwa-peristiwa besar yang mengguncang imajinasi manusia. Dari Jalut hingga ke istana, dari padang gembalaan hingga ke singgasana, semua adalah bagian dari narasi agung yang menjadikan cincin ini begitu menakutkan sekaligus memikat. Ketika Daud wafat, seluruh kerajaan Israel berduka. Namun di balik kesedihan itu, sebuah harapan baru muncul. Sulaiman, putra Daud, yang masih muda namun telah menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan luar biasa. Sejak kecil, Sulaiman terkenal tidak hanya rajin belajar, tetapi juga memiliki hati yang lembut serta kepekaan terhadap tanda-tanda gaib. Dalam tradisi lama, cincin peninggalan ayahnya diyakini bukan sekadar perhiasan kerajaan, melainkan kunci kekuasaan yang mampu menundukkan bukan hanya manusia, tetapi juga makhluk-makhluk yang tak terlihat. Saat cincin itu diletakkan di tangannya, kerajaan seakan menyaksikan lahirnya babak baru dalam sejarah, di mana seorang raja muda akan membawa cahaya kebijaksanaan sekaligus bayangan misteri. Cincin tersebut memiliki ukiran halus berupa simbol-simbol yang tak dapat dipahami oleh mata biasa. Di permukaannya terpahat nama agung Allah, sementara di bagian dalamnya terdapat rahasia yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang diberi ilmu khusus. Saat Sulaiman memakainya, ia tidak hanya merasakan berat logam di jarinya, melainkan juga sebuah energi besar yang mengalir dalam dirinya, seolah menyatukan akalnya dengan kekuatan langit.
Dari situlah muncul kemampuan untuk berbicara dengan hewan, memahami bisikan angin, hingga memberi perintah kepada pasukan jin. Semua ini menjadikan Sulaiman bukan sekadar raja duniawi, tetapi juga penguasa alam semesta kecil yang tak kasat mata. Keajaiban-keajaiban yang menyertai Sulaiman segera membuat namanya terkenal ke seluruh penjuru. Bangsa-bangsa lain datang membawa upeti, bukan hanya karena takut akan kekuatan militernya, tetapi juga karena kagum pada kebijaksanaannya. Ia mampu menyelesaikan perselisihan yang rumit dengan keadilan, dan kisah ketajaman pikirannya dalam mengadili dua wanita yang berselisih tentang seorang bayi menjadi bukti nyata kecerdasannya. Namun di balik semua itu, cincin tetap menjadi simbol kekuasaan tertinggi. Tanpa cincin, Sulaiman hanyalah manusia biasa. Namun dengan cincin, ia bagaikan khalifah kecil di bumi, penghubung antara dunia nyata dan dunia gaib. Meski begitu, Sulaiman tidak pernah menggunakan cincin itu untuk kesombongan pribadi. Ia tahu bahwa kuasa yang melekat padanya hanyalah amanah, bukan hak mutlak. Ia berulang kali menegaskan kepada rakyatnya bahwa semua keajaiban yang dimilikinya berasal dari Allah, bukan dari cincin itu sendiri. Cincin hanyalah alat, sebuah wadah untuk menyalurkan kehendak ilahi. Sikap rendah hati inilah yang membuat Sulaiman semakin dicintai, bahkan oleh jin dan makhluk gaib yang berada dalam kendalinya. Mereka tidak merasa diperbudak, melainkan dipimpin oleh seorang raja yang adil, yang mengerti batas kuasa dirinya. Namun, di balik semua kebesaran itu, bisikan-bisikan gelap mulai berhembus. Ada yang beranggapan bahwa kekuatan Sulaiman terlalu besar untuk seorang manusia, sehingga pasti ada celah bagi kekuatan lain untuk mengincarnya. Jin-jin yang iri, iblis yang dendam, bahkan manusia-manusia yang tamak, semuanya mulai menaruh perhatian pada cincin tersebut. Sebab cincin itu bukan hanya simbol kekuasaan, melainkan kunci yang mampu membuka gerbang kekuatan yang tak terbayangkan. Dengan demikian, perjalanan cincin itu memasuki babak paling berbahaya, bukan lagi sekadar menjaga kerajaan, tetapi menjaga keseimbangan antara cahaya dan kegelapan. Kekuatan besar selalu mengundang iri dan ambisi, begitu pula dengan cincin Nabi Sulaiman. Dalam catatan sejarah dan kisah-kisah turun-temurun, disebutkan bahwa suatu hari cincin itu dirampas dari tangan Sulaiman melalui tipu daya jin yang penuh kelicikan. Kisah ini bermula ketika Sulaiman melepaskan cincin untuk mandi, dan meletakkannya di tempat khusus yang biasanya dijaga ketat. Namun, seekor jin bernama Sahr, yang telah lama memendam rasa iri dan dendam, menjelma menyerupai rupa Sulaiman. Dengan kelicikannya, ia berhasil mengambil cincin tersebut tanpa ada seorang pun yang menyadari. Dalam sekejap, tahta yang megah berpindah tangan, dan Sulaiman yang sejati kehilangan kuasa serta kedudukannya di hadapan rakyat. Rakyat yang tidak mengetahui kebenaran itu mengira bahwa Sulaiman masih memimpin. Namun kenyataannya, kerajaan kini berada di bawah kendali jin yang menyamar. Sejak cincin itu berpindah tangan, terjadi perubahan besar. Hukum yang sebelumnya ditegakkan dengan adil berubah menjadi tirani, keadilan berganti dengan ketakutan, dan rakyat mulai resah. Mereka merasakan ada sesuatu yang berbeda, seolah cahaya kebijaksanaan yang dulu selalu memancar kini digantikan bayangan kegelapan yang menekan. Tetapi, karena rupa jin itu sangat mirip, tidak ada yang berani meragukannya secara terbuka. Dengan demikian, jin berhasil menguasai kerajaan tanpa perlawanan berarti. Di sisi lain, Sulaiman yang sejati hidup dalam keadaan hina. Tanpa cincin, ia tidak lagi memiliki kuasa atas jin, hewan, ataupun pasukan gaib yang dahulu selalu menaatinya. Ia hidup seperti orang biasa, bahkan dikisahkan sampai harus bekerja sebagai buruh kasar demi menyambung hidup. Inilah fase paling pahit dalam perjalanan hidupnya. Seorang raja agung yang pernah menguasai dunia, kini jatuh ke titik terendah, tanpa disertai satupun pengikut setia. Namun di balik kejatuhan itu, tersimpan hikmah besar. Sulaiman belajar kembali merasakan penderitaan rakyat kecil, sehingga hatinya makin dalam terisi rasa empati dan kasih sayang. Namun, keadilan Allah tidak pernah tertutupi. Setelah sekian lama, rahasia akhirnya terbongkar. Rakyat mulai menyadari bahwa sosok yang duduk di singgasana bukanlah Sulaiman yang mereka kenal. Tanda-tanda kegelapan yang semakin nyata membuat mereka meragukan keaslian penguasa tersebut. Hingga pada suatu hari, melalui takdir yang ajaib, cincin itu kembali ke tangan Sulaiman. Ada riwayat yang mengatakan bahwa cincin itu ditemukan dalam perut seekor ikan yang ditangkap nelayan, lalu diberikan kembali kepada Sulaiman yang tengah hidup miskin. Begitu cincin itu menyentuh jarinya, cahaya kuasa ilahi kembali menyelimutinya,
dan jin penipu itu terusir, lari terbakar oleh kekuatan langit yang tak bisa ditandingi. Kembalinya cincin ke tangan Sulaiman menandai titik balik besar. Dari pengalaman pahit itu, ia memahami bahwa kekuasaan sejati bukanlah apa yang melekat di tangan, melainkan apa yang tertanam di hati. Cincin memang menjadi wasilah kuasa, tetapi tanpa iman, cincin hanyalah logam tak bernyawa. Kisah kejatuhan dan kebangkitan ini kemudian menjadi peringatan abadi bagi umat manusia, bahwa kesombongan dan kelalaian bisa meruntuhkan kejayaan, sementara kesabaran dan iman bisa mengembalikan segalanya. Cincin yang pernah dirampas itu kini menjadi saksi bahwa cahaya tidak pernah kalah dari kegelapan, selama manusia tetap berpaut pada Allah. Setelah cincin itu kembali ke tangannya, kejayaan Nabi Sulaiman mencapai puncaknya. Dengan kuasa yang telah dipulihkan, ia membangun kerajaan yang tidak hanya berlandaskan kekuatan, tetapi juga keadilan dan kebijaksanaan. Jin dan manusia bekerja bersama, burung dan binatang tunduk pada perintahnya. Bahkan angin pun menjadi pelayan yang membawanya melintasi negeri-negeri jauh dalam waktu singkat. Istana megah dengan singgasana berlapis emas, menara kristal yang berkilauan, dan bangunan megah yang dikerjakan oleh pasukan gaib menjadi bukti nyata keagungan pemerintahannya. Semua itu menjadikan kerajaannya sebagai simbol peradaban yang tidak ada tandingannya sepanjang sejarah umat manusia. Keagungan Sulaiman tidak hanya tercermin dari arsitektur dan pasukan besar yang dimilikinya, tetapi juga dari kebijaksanaannya dalam memimpin. Tidak ada satupun perselisihan yang dibiarkan tanpa keadilan. Ia mendengar keluhan rakyat kecil dengan penuh kesabaran, dan ia menasehati para bangsawan dengan ketegasan. Rakyat hidup dalam kesejahteraan, karena mereka yakin memiliki seorang raja yang benar-benar peduli pada nasib mereka. Bahkan, ratu dari negeri-negeri jauh, seperti Ratu Balkis dari Sabah, datang dengan penuh hormat untuk menimba hikmah darinya. Kehadirannya menjadi pusat gravitasi dunia kala itu, mengundang kekaguman sekaligus rasa hormat dari bangsa-bangsa lain. Dengan cincin di jarinya, Sulaiman menata dunia dengan keseimbangan. Ia memerintahkan jin membangun jalan, menata sungai, dan mengerjakan proyek besar yang mustahil dilakukan manusia biasa. Ia memanfaatkan hewan-hewan untuk tugas yang sesuai. Bahkan burung hut-hut menjadi kurir yang menyampaikan kabar dari negeri jauh. Angin mengantarnya dengan cepat, menjadikannya penguasa yang seakan melampaui batas ruang dan waktu. Namun, meskipun semua makhluk tunduk kepadanya, ia tetap menjaga hati agar tidak terjerat kesombongan. Ia tahu bahwa tanpa izin Allah, cincin itu hanyalah batu yang tak bernyawa, dan dirinya hanyalah manusia fana. Keagungan Sulaiman mencapai puncak bukan untuk menindas, melainkan untuk menegakkan kebenaran. Dengan kekuasaan besar yang dimilikinya, ia menjaga agar bumi tidak dikuasai oleh kezaliman jin atau manusia yang tamak. Ia mengatur pasukan jin agar tidak mengganggu manusia, bahkan memanfaatkan mereka untuk membangun peradaban yang bermanfaat. Dari sini terlihat jelas bahwa cincin itu bukanlah alat sihir kegelapan, melainkan sebuah amanah untuk menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Kebijaksanaan Sulaiman dalam menggunakan cincin ini menjadikan kerajaannya sebagai teladan agung bagi peradaban yang berkeadilan. Namun, seiring dengan puncak kejayaan itu, tersimpan pula pesan yang sangat dalam bagi umat manusia. Bahwa sebesar apapun kekuatan yang diberikan, ia tetaplah milik Allah dan dapat dicabut kapan saja. Kejayaan Sulaiman bukanlah hasil dari cincin semata, melainkan karena ia selalu merendahkan diri di hadapan Tuhannya. Inilah rahasia terbesar cincin itu. Bukan sekadar lambang kekuasaan gaib, melainkan pengingat abadi bahwa kekuasaan sejati hanya milik Allah. Dengan pemahaman ini, Sulaiman meninggalkan warisan bukan hanya berupa istana dan kerajaan, tetapi juga hikmah abadi tentang makna amanah dan kerendahan hati. Cincin Nabi Sulaiman tetap menjadi teka-teki yang membentang antara iman, sejarah, dan legenda. Dari surga ia diturunkan, dari Adam hingga Daud, lalu akhirnya ke tangan Sulaiman sang penguasa agung. Dengan cincin itu, Sulaiman menaklukkan jin, angin, hewan, dan manusia, tetapi ia tidak pernah terjerat oleh kesombongan. Justru ia selalu menundukkan diri, sadar bahwa semua itu hanyalah titipan Allah yang dapat diambil kapan saja. Sejarah mencatat kejayaan kerajaan Sulaiman, tetapi cincin itu sendiri lenyap dari peradaban. Ada yang berkata ia hilang di telan lautan, ada pula yang percaya ia disembunyikan hingga akhir zaman. Legenda berkembang, dari kisah jin yang merampasnya hingga kabar penemuan artefak di Turki. Namun kebenaran sejati tentang cincin itu tetap berada di balik tabir yang hanya Allah mengetahuinya. Bagi sebagian orang,
Cincin ini adalah simbol kekuasaan tertinggi. Namun bagi mereka yang mendalami hikmah, cincin itu adalah pengingat bahwa kekuatan bukanlah milik manusia, melainkan amanah dari Sang Pencipta. Tanpa kerendahan hati, kekuasaan hanya menjadi bencana. Dengan kebijaksanaan, ia menjadi cahaya peradaban. Itulah pelajaran agung dari perjalanan cincin Sulaiman yang diwariskan bagi seluruh umat manusia. Kini, pertanyaan yang tersisa bukanlah di mana cincin itu berada, melainkan bagaimana kita sebagai manusia memperlakukan karunia yang Allah berikan. Apakah kita gunakan untuk menegakkan kebenaran, atau kita biarkan menjadi jalan menuju kesombongan dan kehancuran? Kisah cincin Sulaiman mengingatkan bahwa setiap anugerah, sekecil apapun, adalah ujian untuk menjaga keseimbangan hidup. Dan meskipun doa Nabi Sulaiman telah dikabulkan, bahwa tidak seorang pun akan memiliki kerajaan sepertinya, legenda tentang cincinnya terus hidup di hati manusia. Sebuah misteri yang tidak pernah padam, mengundang rasa ingin tahu sekaligus rasa hormat. Pada akhirnya, cincin itu bukan sekadar kisah tentang kekuatan gaib, tetapi tentang amanah, kebijaksanaan, dan kerendahan hati yang abadi. Itulah warisan sejati Nabi Sulaiman, warisan yang tak pernah hilang ditelan waktu.